Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Amirul Nevo. Kita lanjutkan video yang mata kuliah DPA 103 menggambar konstruktif 1 pada semester 1 program studi desain produk Fakultas Arsitektur dan Desain Institut Teknologi Nasional Bandung. Kita lanjutkan sesi pertama. Yang sebelumnya adalah di pendahuluan itu kita membahas fungsi gambar, maka sekarang video ini akan menceritakan tentang apa itu gambar konstruktif. Untuk mudahnya saya akan membandingkan dengan gambar bentuk yang sama nanti akan Anda ambil pada semester ini. Pertama, saya akan membedakan dulu dari objek pada gambar bentuk dan pada gambar konstruktif. Pada gambar bentuk, objek yang diambil biasanya objek-objek natural, sedangkan pada gambar konstruktif adalah objek-objek artifisial atau benda artifisial. Yang membedakan pertama adalah prosesnya. Kalau objek atau benda natural itu biasanya dia tumbuh atau hidup karena dia memiliki sel dan tumbuh secara fraktal, sedangkan untuk benda-benda artifisial itu berdasarkan material yang di situ ada unsur struktur dan unsur kimia. Pada objek natural, prosesnya itu sangat alamiah. Di sini dalam hal ini adalah Tuhan memegang peranan bagaimana objek tersebut tumbuh, karena atas kekuasaan dan izin beliaulah benda-benda atau objek seperti itu tumbuh. Sedangkan pada manusia, objek itu harus dibuat, maka manusia memegang peranan yang sangat penting karena di situ manusia membutuhkan ilmu dan kecerdasan. Walaupun manusia sendiri tetap yang menggerakkan adalah Tuhan atas kekuasaan dan izinnya. Nah, itu yang membedakan kita di gambar konstruktif. Kemudian di situ ada kalimat IF di belakang kalimat konstruktif, itu mencerminkan struktur yang ada pada objek tersebut atau sifat yang ada pada objek tersebut. Itu bisa dipahami oleh manusia karena manusia memiliki sebuah kecerdasan. Berikut saya akan cerita sedikit tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda yang digagas oleh seorang ilmuwan terkenal bernama Howard Gardner. Beliau adalah pakar psikologi tentang perkembangan manusia. Beliau menyimpulkan ada 8 kecerdasan yang paling utama pada manusia. Nanti saya akan menjelaskannya secara singkat satu persatu 8 kecerdasan tersebut, dimulai dari kecerdasan yang paling awal mungkin yang diciptakan atau ditemukan oleh beliau. Nah, inilah 8 kecerdasan tersebut. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Ini adalah kecerdasan berbicara atau bahasa. Manusia diberi kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan tersebut. Untuk itu manusia bisa memiliki lebih dari satu bahasa daerah atau bahasa internasional. Kemudian kecerdasan berikutnya adalah musikal. Musikal ini sama dengan kecerdasan musikalitas. Ini biasanya dikembangkan oleh orang-orang yang cenderung memilih kegiatannya atau profesinya sebagai seniman, entah itu musisi maupun penyanyi. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan bodily kinesthetic atau kecerdasan olah tubuh. Ini biasanya dikembangkan oleh seseorang yang cenderung ingin menjadi olahraga atau penari. Jadi segala macam kegiatan yang mengandalkan olah tubuh ini diperlukan sebuah kecerdasan bodily kinesthetic.
Kemudian adalah kecerdasan naturalistik. Ini kecerdasan yang bertumpu kepada untuk mengembangkan kecerdasan alam, yaitu biasanya ini oleh profesi seorang dokter ya atau observer, karena dia akan cenderung meneliti sesuatu hal yang berhubungan dengan alam dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Kemudian adalah kecerdasan visual spasial atau kecerdasan ruang, atau orang juga bisa menyebutnya dengan picture smart. Kecerdasan inilah yang nanti yang dijadikan yang paling utama bagi seseorang yang ingin menjadi desainer atau seniman lukis atau seniman yang lainnya. Ini adalah kemampuan yang sangat luar biasa, karena orang ini akan tahu persis tentang, utamanya adalah tentang mata angin ya, tentang situasi, kondisi, posisi, dan tahu persis tentang gambaran-gambaran apa yang ada di sekitarnya. Kemudian dia juga mampu menuangkannya dalam bentuk visual lainnya. Inilah ada kecerdasan nanti yang harus dikembangkan oleh seorang desainer. Kemudian kecerdasan yang lain adalah logical mathematical. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang biasa dikembangkan oleh seseorang yang menggeluti suatu bidang teknik. Artinya ini sangat eksak ya, artinya dia mempunyai kemampuan berpikir logis dan bagaimana cara membandingkan, mengkomparasikan dengan objek-objek yang lain. Kemudian kecerdasan berikutnya adalah interpersonal. Kecerdasan ini adalah digunakan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan mampu memahami diri sendiri dengan baik. Berikutnya adalah intrapersonal. Intrapersonal ini adalah kecerdasan yang dikembangkan untuk mampu berinteraksi dengan orang lain atau orang sekitarnya, entah itu perorangan maupun kelompok. Nah, dua kecerdasan terakhir ini biasanya digandrungi oleh seseorang yang akan bergelut di bidang politik atau jurnalis ya, yang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dua hal tersebut. Lalu, kecerdasan apa yang harus dimiliki oleh seorang desainer atau seniman? Pertama adalah visual spasial yang warna merah, kemudian ditunjang oleh dua kecerdasan yang lain yang warna orange, yaitu bodily kinesthetic dan logical mathematical. Ini tujuannya untuk melatih keterampilan dua hal tersebut, bodily kinesthetic dan logical mathematical. Kemudian ditunjang oleh dua kecerdasan lain, interpersonal dan intrapersonal, karena dia harus mempresentasikan hasil karyanya, lalu harus juga bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari orang lain. Nah, lalu apa kesimpulan dari gambar konstruktif menurut kacamata multiple intelligence? Ini jadi sangat penting buat kita semua, bahwa menggambar tidak hanya sekedar keterampilan tangan menggambar. Jadi menggambar konstruktif adalah menggambar untuk melatih kecerdasan ruang dan dilakukan dengan terampil supaya dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, kemudian bisa diterima secara logis. Nah, itulah kesimpulan sederhana yang bisa saya ambil dari hubungan antara gambar, fungsi gambar, dan kecerdasan. Lalu bagaimana caranya untuk melatih ya kecerdasan tersebut? Ada tulisan seorang pakar juga, ini adalah murid dari Howard Gardner, adalah Thomas Armstrong. Thomas Armstrong ini mengembangkan bagaimana caranya mengembangkan kecerdasan tersebut, yaitu yang pertama adalah harus dilakukan, pasti itu ya. Kemudian dievaluasi secara berulang-ulang terus menerus selama kurang lebih 90 jam. Nah, itulah cara yang akan kita gunakan nanti untuk melatih
kita semua supaya kita semua jadi mahir menggambar. Demikian video ini, kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya, yaitu membahas tentang apa itu bentuk dasar. Terima kasih.